adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi, kita lawan rezim setan. 3P. Penipu, pemutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. 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 Terima kasih. Wow, mengerikan sekali guys ya. Jadi bapak-bapak ini ingin Pak Jokowi digantung guys ya. Dia juga mengatakan bahwa rezim ini rezim setan dan akan melawan, akan menumbangkan Pak Jokowi ya. Kalau menurut saya guys ya, Pak Jokowi sebentar lagi kan akan segera turun nih dari jabatannya ya. Tinggal menghitung beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi beliau akan selesai, dan ya kita harapkan semoga beliau atau Pak Jokowi ini turun dari jabatannya ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi guys ya. Bukan diturunkan secara paksa atau ditumbangkan ya. Itu justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, hal-hal yang dapat membahayakan stabilitas keamanan bangsa dan negara kita ya. Oke guys, kita akan mereaksi mendengarkan komentar dari netizen yang lain berikut ini. Selamat pagi Jess. Saya reply komen ya, bukan saya reply komen dari komen tentang presiden kita yang sangat luar biasa. Izin share bang, saya membaca tulisan ini. Harus ada 25 tahun lagi orang kayak Jokowi, berarti 5 periode lagi. 1 periode 5 tahun. 5 periode lagi dipimpin sama orang yang kayak Jokowi. Negeri ini akan jadi negara adidaya. Udah top start 10 tahun. Ya. Jess, saya ini baby boomer. Umur saya udah mendekati angka 60. Dan saya mengikuti sepak terjang bangsa ini dari semenjak zamannya Pak Harto. Dan kakek saya seorang pejuang. Ya, teman-teman di Yon Diponegoro Semarang pasti kenal dengan yang namanya kakek saya. Itu Sumual Laran Sedu. Beliau termasuk pejuang pembebasan Irian Barat. Saya punya om juga di Yon Diponegoro di Semarang, namanya Om Rudi Laran Sedu. Nah, Jess, 79 tahun Indonesia merdeka. Kamu ngerasakan enggak sih? Sorry ya untuk Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa yang demo yang enggak ngerti apa-apa ya, kencengmu belum lurus. Kamu sudah demo untuk pemerintah yang kamu sendiri enggak ngerti pemerintah itu apa. Ya. Pintermu itu pinter nyontek karena kamu enggak ngerti apa-apa. Kamu beda dengan mahasiswa tahun 98. Mahasiswa tahun 98
itu mahasiswa yang betul-betul mengikuti penderitaan rakyat yang sangat dahsyat waktu itu, yang betul-betul hari itu demonya menggulingkan rezim. Tapi sekarang kamu demo, rezim mana yang kamu gulingkan, saya nggak ngerti. Kalau kamu seumuran sama saya, ya, yang ngasih provokasi itu, kamu yang seumuran sama saya, kamu pasti ngalami yang namanya pemerintahan di era Pak Soeharto, 5 tahun yang disebut repelita itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ditambah lagi ketika Pak Harto digulingkan oleh rezim reformasi, orde reformasi. Kamu tahu nggak orde reformasi ditunggangi siapa? Kamu kalau saya kasih tahu ya, orde Soeharto, orde baru, itu korupsinya itu lagi di landasan tuh. Dia lagi mau ngegas, mau take off. Ini korupsinya orde Soeharto itu. Orde baru itu korupsinya lagi begini, lagi ngegas dia, belum take off, lagi ngegas. Kamu tahu nggak ketika digantikan sama rezim reformasi karena ditunggangi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, saya mau kasih tahu bahwa ketika Soeharto lagi mau take off, itu rezim reformasi udah 3.000 kaki di atas tuh korupsinya. Nah, kamu pikir sendiri dah itu. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. Tapi kamu pikir sendiri, tanyakan sama orang-orang tua, sehingga kamu bisa mengerti apa yang saya ngomong ini. Nah, orde baru korupsinya baru mau take off. Orde reformasi sudah di atas. 3.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, gimana caranya itu? Karena reformasinya ditunggangi. Nah, reformasi yang ditunggangi itulah yang upahnya sampai hari ini kamu rasakan problemnya, masalahnya. Dan bersyukur di zaman Jokowi, 10 tahun itu diperbaiki total. Ya, itu diperbaiki total. Kamu bisa lihat itu. Sebentar, saya tunjukin. Peristiwa yang terjadi di Papua saja itu menunjukkan 10 tahun di era Jokowi itu luar biasa. BBM 1 harga, Trans Papua, semen seharga 500.000 dinormalkan, bensin seharga 60.000 dinormalkan, pengambil alihan blok Rokan, blok Mahakam. Wah, itu hanya dilakukan di eranya Jokowi, Jess. Coba deh kamu mulai belajar bersyukur deh untuk pemerintahan kamu. Aneh banget ketika kamu tinggal di Indonesia tapi membenci pemerintahan negaramu. Dan aku tahu bahwa itu bukan kamu, tapi ada provokator di belakang semuanya itu. Yaitu siapa? Satu orang yang punya kepentingan. Kamu tanya sama Pak Rocky Gerung, pasti tahu itu. Apa itu demo? Demo itu karena ada satu orang yang punya kepentingan tinggi, punya duit, dia tidak berani bersuara, lalu membayar orang-orang yang dibayar. Dan kamu termakan dengan provokasinya. Kamu tidak dapat duit, dan kamu merasa kamu tidak buzzer. Kamu ikhlas. Sedangkan orang yang memprovokasi kamu untuk demo, itu dibayar. Filsuf zaman dulu sudah ngomong, demo itu adalah karena ada satu orang yang sakit hati, ada satu orang yang pengen menjadi sesuatu, tapi dia tidak punya kemampuan, tapi punya duit, maka dia membayar itu semua. Itu demo. Jadi dibalik kamu semua ada kepentingan apa yang kamu perjuangkan. Sedangkan ini negaramu. Dan hukum agama itu menyatakan, kalau kamu percaya Tuhan, maka Tuhan hadir melalui pemerintahan. Kalau kamu tidak taat sama pemerintah, berarti kamu tidak taat sama Tuhan, apapun agamamu. Apapun agamamu. Ya. Ada cerita dari bangsa Israel. Bangsa Israel dulu minta raja. Maka dihadirkanlah raja yang namanya Saul. Tapi sebelum raja itu turun, dipilih sama Tuhan langsung untuk bangsa Israel. Maka Tuhan bilang, kalau kamu minta raja, ingat baik-baik, anak-anakmu akan diambil oleh raja. Sebagian dari orang-orangmu akan dijadikan pekerja bagi raja. Dan kamu harus membayar pajak untuk raja dan kerajaan. Ya, pokoknya pengen raja. Maka Tuhan mengizinkan ada raja. Itu awal mula adanya kerajaan itu di situ. Cerita yang kita bisa tangkap. Jadi kalau kamu membenci pemerintahan yang kamu pilih,
yang ya kamu tidak semuanya kamu milih ya, tapi Jokowi kan didukung 58% masyarakat Indonesia, udah menangnya telak, itu tidak bisa diganggu gugat, itu no hoax gitu ya, no hoax fix, no debat itu ya. Dan kalau kamu tidak ngerti apa-apa, lahir baru kemarin sore, terus kemudian bisamu cuma merusak, menghancurkan, aduh Jess, bagaimana kamu punya masa depan dalam kehidupan kamu? Ingat loh, semua tindak tanduk kita, semua kelakuan kita, semua pekerjaan kita, semua langkah kita, itu ada hukumnya yang disebut sebagai hukum alam. Law of universe. Hukum tarik-menarik. Yang baik menarik yang lemah, atau yang lemah menarik yang kuat. Itu semuanya terjadi. Hukum tabur tuai, karena pengembangannya hukum besi itu banyak. Hukum besi itu adalah sebab akibat. Dari sebab akibat muncul hukum tabur tuai. Dari hukum tabur tuai, dari hukum sebab akibat muncul hukum magnet. Itu tidak bisa dipungkiri, Jess. Kalau seandainya kamu kemudian nanti menjadi pejabat, kamu lihat deh, hukum alam itu berlaku. Siapa? Tokoh reformasi tahun 98. Kamu lihat hidupnya hari ini. Kamu lihat hidupnya hari ini, ketika mereka sudah tidak amanah dengan apa yang mereka lakukan, hancur, dipermalukan kalau mereka punya umur panjang. So, perhatikan baik-baik omongan saya. Karena itu hukum. Pemerintah tidak boleh kamu tantangin, Jess, apalagi mulutmu menjadi sesuatu yang menghantam pemerintah. Hati-hati, pemerintah itu wakil ilahi, wakil Tuhan untuk satu bangsa. Jadi bagaimanapun apapun, kalau kamu mau tidak suka sama pemerintah, ya kamu harus masuk ke parlemen. Ya usahakan untuk kamu masuk parlemen dan kemudian kamu membuat undang-undang. Atau kalau kamu mau demo sebagai bentuk demokrasi, ya demomu yang waras. Jangan gunakan tanganmu untuk merusak. Karena itu dibangun dengan uang hasil pengumpulan uang pajak rakyat. Jangan dipakai mulutmu untuk memaki, menghujat, karena itu nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang sengsara. Trust me omongan saya, catat omongan saya. Ya. Nah, kalau Indonesia ada 25 tahun lagi ya dipimpin sama orang-orang yang kayak Jokowi, Indonesia adidaya. Makanya doa saya untuk Pak Prabowo, yang dimana saya ikut memilih, doa saya lanjutkan apa yang sudah dikerjakan sama Pak Jokowi dan menjadi lebih baik untuk 10 tahun yang akan datang. Karena tahun berikutnya kalau Pak Prabowo bagus, pasti saya akan milih Pak Prabowo lagi. Ya, inilah yang namanya tanggung jawab diri untuk hidup sebagai bangsa. Wow, keren juga ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini dalam membela pemerintah atau membela Pak Jokowi ya. Namun guys, ada satu hal yang mau saya soroti, terutama di poin yang Bapak ini mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan ya. Kalau kita mengkritik pemerintah, menghujat pemerintah, itu sama saja kita mengumpat Tuhan. Artinya kita nggak bertuhan ya. Menurut saya ini doktrin yang sesat ya. Karena kalau doktrinnya seperti ini, bisa jadi semua orang di dunia ini ya takut untuk mengkritik pemerintah, membatasi mereka mengkritik pemerintah. Karena di doktrin pemerintah ini adalah wakil Tuhan atau menyamakan pemerintah dengan Tuhan. Nah, ini menurut saya justru kita malah merendahkan, mohon maaf nih, merendahkan Yang Maha Kuasa, merendahkan Tuhan ya. Jangan menyamakan pemerintah dengan Tuhan. Pemerintah, Tuhan ya Tuhan ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik kita dukung, tetapi kalau ada hal-hal yang kurang bagus, ya kita mengkritik pada pemerintah. Itu merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sehat selalu untuk kita semua ya. Menghadapi kondisi perpolitikan yang ada di tanah air ini, semakin membuat saya, khususnya pendukung pemerintah ini, merasa sangat miris gitu ya dengan para pembenci ini ya. Karena apa? Sepertinya mereka ini ingin memanfaatkan sisa waktu yang sedikit ini untuk terus menjatuhkan Pak Jokowi. Karena selama 10 tahun ini mereka gagal terus. Memfitnah ini, itu, menghujat ini, itu. Mendiskreditkan Pak Jokowi, keluarganya. Ya, gagal terus. Gagal, dan gagal lagi. Waktu yang tersisa bagi Bapak Jokowi
menjadi presiden ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka untuk mempermalukan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Fenomena yang menurut saya sangat aneh gitu ya. Terjadi di negara yang notabene Muslim, yang seharusnya punya adab etika dalam menghargai seorang pemimpin. Sayangnya, memang 1000 kali sayang, umat Islam di tanah air ini banyak dipengaruhi oleh pendatang dari Yaman. Mereka mendapatkan pengajaran bahwa menghina pemimpin itu halal. Mencaci maki, menghujat, bahkan memfitnah pemimpin itu surga balasannya. Ini yang harus kita semua renungkan. Bahwa negara kita yang mempunyai adab ketimuran ini sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya kebencian yang disebarkan oleh pendatang dari Yaman ini. Kita nggak sadar kan selama ini dijajah oleh orang-orang Yaman dalam hal berpikir. Nggak sadar. Moral kita sudah dikebiri oleh mereka. Terutama ajaran-ajaran agama kita sudah banyak yang diselewengkan. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Bingung ya di akhir zaman ini kita bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Pendatang ini, orang Yaman ini, dia mempunyai gelar-gelar yang tinggi gitu. Gelar-gelar mulia yang sudah pasti bisa dijual untuk menjadikan rakyat Indonesia meyakini ucapan mereka, membenarkan ucapan mereka, sehingga mempengaruhi tabiat mereka dalam menghormati pemimpin. Makanya gak heran, sekarang ini muncul orang-orang Yaman mengeluarkan perintah untuk melawan pemerintah, perintah untuk berdemo, perintah untuk membenci pemerintah. Kita gak sadar, kita diperintah oleh pendatang untuk membenci pemerintah gitu. Ada peringatan darurat Garuda Biru, siapa yang nyebarin? Orang Yaman. Ajakan demo, teriakan-teriakan Allahu Akbar, tapi dengan caci maki. Siapa itu? Yang mengepalai siapa? Orang Yaman. Sejak 2014. Bahkan sebelum-sebelumnya. Orang Yaman ini, emang kalau kita boleh sebut mereka ini, PAJINGAN. Itu ya. Mereka itu, aduh, sudah menjajah kita. Sadar. Sebagai bangsa yang memiliki adat ketimuran, bangunlah, sadar. Ya. Bahwa ajaran-ajaran seperti itu tidak ada dalam Islam. Rasulullah SAW tidak mengajari kita untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperintahkan oleh orang Yaman ini. Lawan mereka. Saya jadi teringat dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Jika kamu orang Islam, jangan jadi orang Arab. Jika kamu orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jika kamu orang Hindu atau Buddha, jangan jadi orang India, ya, dan sebagainya. Ya. Artinya Bung Karno meminta kita untuk menjadi orang Nusantara dengan adat ketimuran, dengan segala macam kekayaan ragam budaya yang ada di negeri kita, yang senantiasa harus kita jaga, kita rawat sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Jadi menurut saya hati-hati sekali dengan politik adu domba, ya, dari orang-orang luar, orang-orang asing yang ingin melihat Indonesia ini pecah belah, ya, yang ingin melihat Indonesia ini bubar, yang ingin melihat Indonesia ini harus berantakan, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Kita harus menjaga agar bangsa dan negara kita ini senantiasa rukun dan selalu bersatu, guys. Ala kak, fiti-fiti lo cuma dukung pemerintah, cuma dukung pemimpin, cuma dukung orang sesama lo nggak tahu perasaan rakyat bawah nih ya. Salah satu contoh rakyat bawah yang komen di fiti gue, satu frekuensi dengan sampean mbak, mewakili perasaan rakyat jelata. Setuju? Hah? Ini baru satu contoh, kalian buka semua ratusan puluhan fiti gue, banyak banget rakyat bawah yang terwakilkan sama komenan gue, sama fiti gue. Ya, gue mewakilin semua rakyat untuk kebenaran, bukan kaum atau kelompok kalian. Prinsip hidup di dunia ini simple, yang penting bersyukur, bukan kufur. Orang-orang kufur kayak kalian yang sudah dibantu sama pemerintah, sama sesama rakyat kayak kami, yang pajaknya kena puluhan persen untuk ngebantu kalian, tapi malah kalian hina-hina kami, rakyat mayoritas ini, gak tahu diri. Jadi perusuh kalian di Indonesia ini. Bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia. Bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia. Karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Paham? Bahkan rakyat jelata pun udah muak sama kalian.
Apalagi kami, ya, yang capek-capek kerja di Indonesia ini ya, kena pajak 30%-an, 20 atau 10%-an untuk ngebantu orang-orang kayak kalian supaya bisa tetap hidup bertahan di Indonesia. Balasan kalian hina. Kami yang ngebantu pajak Indonesia ini, ya, membuat nolongin kalian. Kalian tidak hargai pilihan mayoritas kami dari Sabang sampai Merauke ini, hah? Segelintiran kalian. Suaranya kayak udah terzolimin kalian satu dunia. Ya, anak kuliahan, anak sekolah tuh kaum intelek yang udah otaknya terpilih untuk mewakili rakyat. Hei, catet. Sebelum kami kerja sekarang, kami juga pernah jadi kaum intelek yang kalau kalian bilang intelek itu, kami sudah melewati fase kalian. Kami pikir rakyat mayoritas nih nggak pernah ngerasain kayak kalian, udah lewat masa kami. Justru kalian yang baru mulai, belum tahu ilmu apa-apa, sudah berasa kalian tuh kayak hidup 100 tahun, udah melewati zaman penjajahan. Kami yang udah ngelewatin berapa kali pemimpin yang tahu sejarahnya Indonesia ini, bukan kau. Jangan sok paten kali ya, bikin rusuh negara ini. Kalau dana kau sekolah masih pakai dana KIP ya. Kalau mama kau masak masih pakai gas melon. Kalau bapak kau kerja masih pakai Pertalite atau biosolar. Kalau adik kau masuk rumah sakit masih pakai BPJS. Karena itu dana kami, rakyat mayoritas yang kerja mati-matian ya. Yang produktif yang di Indonesia, di tingkat produktif di Indonesia ini kami nih, rakyat mayoritas ini. Ya, di saat kalian yang belum wajib pajak ini berani kali bilang, "Iya, kami nggak terima dana kami dikorupsi." Dana yang mana? Pajak kami dikorupsi, pajak yang mana? Masih sekolah belum kena wajib pajak, berani ngomong pajak kami. Pajak yang mana? Kami yang kena pajak puluhan persen. Raffi Ahmad yang kena pajak ratusan miliaran. Nggak sebacot kalian yang nggak pernah ngasih sumbang siapa-apa buat negara, malah ngasih kerusuhan doang. Iya, tapi di luar negeri gaji gede, pajaknya juga gede di luar negeri. Hah? Rakyatnya sedikit, makanya negara nggak banyak-banyak kali ngebantu. Rakyat kita terbesar nomor 4 di dunia, beranak pinak. Kayak mana mau merata, mau sama ratakan semuanya? Kalau nggak kita ini yang ikut ngebantu mengurangi beban negara. Gue punya 3 kerjaan supaya gue punya asuransi pribadi. Gue punya asuransi pribadi, tapi perusahaan gue tetap ngebayar BPJS. Gue nggak pernah pakai BPJS gue supaya apa? Dananya bisa dipakai sama kalian. Ya, gas gue gas pink. Ya, bensin gue Pertamax. Nggak ada gue pakai barang-barang yang disubsidi. Karena apa? Biar kalian yang bisa menggunain yang subsidi. Biar yang komen ini nih bisa menggunain subsidi ya. Ya, kami jadi nggak ikhlas ya ngebantu kalian dengan kalian kufur nikmat bukannya bersyukur ya. Lebih baik dana pajak puluhan persen kami itu untuk ngebantu orang-orang yang bersyukur kayak gini nih ya. Kayak si Pristi ini. Pantas dia dapat bersyukur soalnya. Tahu berterima kasih. Ini manusia baru. Mbak, lu nggak tahu tuh utang negara udah triliunan. Negara mana yang nggak ada utang? Kau keliling. Makanya otak tuh jangan di tempat. Banyak-banyak traveling main ke luar negeri biar kau tahu negara luar, jangan katanya hidup katanya. Makanya otak kau kemakan fitnah ya. Untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri, gua tahu sulitnya hidup di luar. Gua makan bahkan ketaruh di meja gue makanan gue itu belum kena pajak yang tertulis di menu. Bahkan gua harus ngasih tip. Wajib nanya ke kasir, ke minimarket. Gue kaget barangnya dipajak sama di kasir beda. Belum kena pajak ternyata. Ya, asal kau tahu. Kalau kau paten kali belain negara lain terus, banding-banding negara lain terus dengan kita, silakan keluar. Ngapain masih di Indonesia? Kalau di Indonesia aja bertahan jadi benalu, apalagi di luar negeri. Gitu aja mikirnya. Ya, kami aja ya yang kena pajak puluhan persen, ngap tinggal di luar negeri. Adik gak usah banyak bacot. Bersyukur aja, bersyukur jadi manusia itu. Biar apa? Biar gak kena azab semesta. Kenapa orang kayak kalian itu ya selalu dengan posisi kesusahan kalian? Karena nggak bersyukur, kufur nikmat. Lihat tetangga beli mobil, kalian demam, tantrum, kejang-kejang, kena stroke. Lihat tetangga beli mobil tumbuk ya didoain. Ya Allah, semoga gue juga bisa beli mobil besok. Dan apa? Doa yang baik akan jadi baik ke diri sendiri. Kalian doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Ikut Indonesia nih. Kalian pikir bagus begitu bikin berita dunia begitu? Hah? Di saat Indonesia lagi bangga-bangganya atletnya menang, sepak bolanya menang, atletnya banyak menang medali emas, nyusah-nyusahin mengibarkan bendera merah putih di luar, kalian malah di sini ngancurin benderanya. Gue gak tega nyebutnya kalian apain. Mulut gue gak tega nyebutnya. Saking gue sakit hatinya. Kalian sudah berasa paten kali bisa nyuarain rakyat di saat rakyat sebenarnya ngeruduk kalian kemarin. Itu baru contoh sedikit ya. Kami belum turun semua. Karena kami sibuk kerja nyari uang halal untuk ngebantu kalian sebagai beban negara ini. Ya. Tapi kami ikhlas. Karena apa yang bisa kami kasih ke negara ini? Kalau nggak cuma ngasih pajak itu, nggak pakai barang-barang subsidi supaya kalian bisa pakai. Ya. Kalau belum bisa ngasih sumbangsi ke negara, at least nggak nyebar fitnah, nggak buat kerusuhan, udah selesai. Nggak perlu jadi atlet, nggak perlu jadi pahlawan. Diam aja di rumah bersyukur, udah selesai. Udah cukup membantu kau, ya. Jangan udah nggak ngasih sumbang siapa-apa, suara kau teriak, udah kayak yang bayar pajak miliaran. Oh berarti kami rakyat kecil nggak boleh ngeluarin suara, Kak? Boleh, boleh banget. Ya, sebelum ngeluarin suara, tapi kau lihat dulu apa yang sudah kau buat ke negara ini selain suara kau itu. Kami nggak peduli kalian demo ngeluarin suara sampai tenggorokan kalian ledes ya, ke THT apa teriak-teriak, nggak peduli kami, sumpah. Silakan teriak-teriak pakai megapon sekencang-kencangnya. Tapi ingat waktu, banyak orang yang mau pulang kerja macet-macetan sampai ada korban mati di tengah jalan ya. Sampai ngerusak fasilitas umum. Wajar kalian ngancurinnya karena kalian nggak ngerasa ngebayarnya. Kami yang sudah punya pajak aktif ini, yang puluhan persen ini sakit hati liatnya. Ya, tolonglah berhentilah jadi benalu negara dunia ini. Pikir pakai pikiran jernih, jangan kemakan fitnah. Kalian tuh sedang diperalat sama orang untuk menghancurkan negara kalian sendiri.
Di saat negara ini di luar sana digaung-gaungkan prestasinya minta ampun ya, negara luar tuh ya sudah sangat mengapresiasi negara ini. Kalian campakkan dengan tingkah laku kalian. Wow. Sebelum keluar negeri, ke daerah aja dulu, keluar kota dulu aja nyicip, keluar kota dulu nyicip. Betapa banyaknya daerah-daerah terpencil yang bersyukur karena kemajuan daerahnya sekarang ya. Syukur mereka semua, bahkan mau ke Jakarta nanti bulan Oktober mau sujud syukur terima kasihnya ke sini ya. Silakan kalian keluar dari negara ini. Gak ada yang merasa kehilangan kalian ya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih sudah dilahirkan negara ini, bukannya terima kasih malah buat rusuh. Terakhir buat kalian ya, kalau tidak bisa membanggakan Indonesia, setidaknya tidak jadi beban Indonesia atau tidak membuat rusuh dan menyebar fitnah di Indonesia. Sebelum tanya negara sudah memberikan kau apa, tanya dulu diri kau, sudah ngasih apa untuk negara? Itu baru warga Indonesia. Warga Indonesia bukan kalian, dipertanyakan. Sekian, Indonesia baik-baik aja. Love you. Oke guys ya, silakan kita untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah, menyampaikan pendapat atau kita demo terhadap pemerintah kita. Namun, jika demo tersebut menurut saya sudah terlalu overdosis ya, seperti tadi ingin gantung Pak Jokowi ya, mau tumbangkan beliau sampai dikatakan rezim setan dengan kata-kata sumpah serapah caci maki dan sebagainya. Nah, hal-hal ini menurut saya kurang pantas, kurang beradab ya. Silakan disampaikan dengan yang lebih elegan, dengan cara-cara yang lebih bermanfaat ya. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin menurut Anda kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.